Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membuat sebuah video penggunaan spreadsheet pada bab analisis data di mata pelajaran informatika. Ibu akan share screen dulu. Google Spreadsheet ini bisa kalian akses ya di Google. Kalian tinggal search aja spreadsheet gitu ya. Langsung nanti akan muncul Google Spreadsheet-nya. Nah, ini di halaman yang Ibu tunjukkan, itu ada Google Spreadsheet yang sudah kosong, belum diapa-apain. Nah, ini di Entitled Spreadsheet, jangan lupa kalian buat sebagai nama file. Misalnya nama file yang akan kalian buat adalah analisis data punya siapa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat di kolom A baris ke-1. Jangan lupa ya, kalau kolom kolom itu adalah data dalam bentuk vertikal atau dari atas ke bawah. Kolom A, kolom B, kolom C. Sedangkan baris itu adalah baris data horizontal. Ditandai biasanya dengan huruf ya. Sorry, dengan angka, maaf, Pak. Kalau data baris itu adalah dengan angka 1, 2, 3, ini namanya baris. Kalau kolom, itu kolomnya ditandai dengan huruf, yaitu A, B, C, D, sampai seterusnya. Nah, di kolom A1 atau A baris pertama, kita tuliskan judul. Misalnya, data nilai mata pelajaran kelas 8A SMP Merdeka. Kita ceritanya gini aja. Kemudian, kasih jarak di kolom A3, A baris ketiga, kita masukkan data-data yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah nomor, nama siswanya, mahasiswa, kemudian ada jenis kelamin, lalu ada nilai IPA, nilai matematika, kemudian nilai IPS, dan nilai bahasa Inggris. Dan ini kalian bisa mengecilkan atau membesarkan kolom yang kalian punya. Misalnya ini di kolom nomor kan itu harusnya jangan terlalu lebar ya, karena kan nomor cuma 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalian bisa klik di antara kolom dan kolom, misalnya di antara kolom A dan kolom B, ini kemudian sampai ada titik hitam kayak gini. Kalian tarik saja, diklik dulu, kemudian ditarik ke kiri atau ke kanan. Seperti ini. Oke, di sini kita tuliskan 1, 2, 3. Ini sebetulnya ada cara praktisnya, biar kalian gak capek memberikan number. Kalian bisa diklik di blok, klik kiri. Kemudian kalian tarik sampai ada kursornya berbentuk seperti ini ya. Ada hitam-hitamnya. Tarik ke bawah sampai 5. Jadi kalian gak capek. Kemudian untuk namanya itu mulai dari nama Aldi. Kita pakai data sederhana saja dulu ya. Ada data 5 orang. Aldi, Bayu, Berlian, Cahaya, dan Fahri. Kemudian di kolom jenis kelamin, kalian masukkan jenis kelaminnya ada laki-laki. Ya, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Kemudian nilai IPA-nya, Ibu copy saja dari data yang udah ada. Nilai IPA, oke. Kemudian kita masukkan di kolom H, itu adalah jumlah. Nah, biar rapi, kalian boleh dikasih tabel.
Di blok aja datanya, kemudian masuk ke border. Di border kalian klik all button. Nah, biar datanya rapi, kalian boleh pakai horizontal line. Horizontal line-nya kalian setting ke center, biar datanya rata tengah. Jadi tulisannya di tengah semua. Jadi lebih rapi. Nah, ini juga judul utamanya. Kalian boleh blok dulu. Kemudian kalian merge cell dulu karena ini adalah kumpulan sel dari A1 sampai H1. Jadi kalian harus merge cell dulu. Jadi merge cell itu adalah menyatukan sel-sel yang banyak jadi satu. Kemudian baru ke horizontal line kalian klik center. Seperti ini. Oke, yang pertama kita akan mengaplikasikan rumus yang pertama, yaitu rumus penjumlahan. Kita akan menjumlahkan nilai IPA, Matematika, IPS, dan Bahasa Inggris dari mulai Aldi sampai Fahri. Kita mulai dari nilai Aldi dulu. Berarti kita standby di kolom H baris keempat, di kolom jumlah, untuk menyimpan penjumlahan semua nilainya. Sebelum menuliskan rumus, kalian pastikan harus mengetik dulu sama dengan klik dulu sama dengan, kemudian ketikkan rumus yang akan digunakan. Rumus penjumlahan dalam Excel atau spreadsheet adalah SUM atau sum. Kalian tuliskan sama dengan SUM, kemudian kurung buka. Data nilai Aldi ada dari mana? Ada dari kolom D, baris keempat, sampai G, baris keempat, yaitu dari IPA sampai Bahasa Inggris. Berarti kita tuliskan D4, titik 2, G4, kurung tutup. Setelah seperti ini, kalian diklik saja Enter di keyboard kalian. Ya, Enter seperti ini. Ada suggested autofill, ini adalah, jadi biar kalian nggak capek menuliskan rumus dari atas ke bawah, karena kebetulan rumusnya yang digunakan sama, kalian boleh pakai suggested autofill, seperti ini. Tapi kalau misalnya di komputer atau di perangkat yang kalian gunakan tidak ada suggested autofill, biar kalian nggak capek menuliskan rumusnya, kebetulan kan rumusnya sama ya, yaitu SUM semua, karena penjumlahan. Nah, kalian boleh diklik saja kolom yang paling atas yang sudah ada rumusnya, kemudian di kursornya arahkan ke pojok kanan bawah, diklik, kemudian tarik ke bawah di drag. Nah, jadi langsung kelihatan ya, ini rumusnya sama, SUM semua. Yang membedakan adalah selnya. Misalnya ini yang Fahri berarti kan selnya bukan D4 tapi D8 sampai G8. Seperti itu. Ini rumus yang pertama yaitu rumus fungsi sum atau SUM. Selanjutnya kita akan coba rumus yang kedua. Kita akan mencari jumlah siswa laki-laki. Nah, untuk menentukan jumlah siswa laki-laki, kita bisa menggunakan rumus fungsi count if. Count if. Kalau count if dan count ataupun count if itu fungsinya adalah menghitung sel, menghitung jumlah sel. Tapi kenapa kita menggunakan count if? Karena kita punya kriteria untuk mencari sel yang akan kita cari, yaitu kriterianya adalah jenis kelaminnya. Jenis kelamin kan ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Makanya kita nggak bisa pakai rumus count, karena count itu sifatnya universal atau menggunakan sel yang mana aja. Sedangkan di sini kita punya kriteria laki-laki dan perempuan. Makanya kita pakai count if. Di sini kita tuliskan di kolom D10 saja. Sama dengan count if, kemudian kurung buka. As always harus pakai kurung buka dulu. Nah, di sini data jenis kelamin ada di kolom C. C-nya C berapa? C4 sampai C8. Seperti ini ya. C4 sampai C8. Kemudian kurung, bukan, maaf, maaf. Bukan kurung tutup dulu. Tapi karena kita punya kriteria, pakai koma dulu. Kriteria yang akan kita cari adalah siswa laki-laki. Maka kita tulis di sini laki-laki. Harus pakai tanda petik dulu ya. Jadi sama dengan count if, kalau kurung buka, C4, titik 2, C8, koma. Kemudian tanda petik laki-laki. Nah, setelah itu, kalian tuliskan kurung tutup. Di enter saja. Langsung muncul
ininya ya, jumlah siswa laki-lakinya ada tiga, betul nggak? Satu, dua, tiga, betul ya. Karena data yang kita gunakan adalah data yang sangat sederhana, sebetulnya menggunakan mata saja kelihatan ya. Tapi ini sangat sangat akan sangat berguna ketika kalian punya data yang jumlahnya ratusan atau ribuan. Yang selanjutnya adalah kita akan mencari jumlah siswa perempuan. Jumlah siswa perempuan sama rumusnya pakai rumus count if. Nah, count if sama sumber datanya adalah dari C4 sampai C8. Kemudian koma, kriterianya adalah perempuan. Kurung tutup. Kemudian kita enter saja di keyboardnya. Ada ya jumlahnya dua, betul. Ada dua jumlah siswa perempuan dari kelima siswa ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang Ibu maksud adalah nilai tertinggi dari semua mata pelajaran. Dari IPA, Matematika, IPS, sampai Bahasa Inggris dari kelima orang ini. Berarti kita coba pakai Max ya. Kalau Max ini fungsinya adalah agar mencari nilai tertinggi dari suatu data. Untuk mencari nilai tertinggi dari IPA sampai Bahasa Inggris, kita bisa menggunakan rumus max. Berarti di sini di D12 kita tuliskan sama dengan max atau max kurung buka. Nah, datanya dimulai dari nilai IPA Aldi yaitu 90 ada di kolom D4 sampai nilai bahasa Inggrisnya Fahri yaitu ada di G8. Karena ini tidak ada kriteria apa-apa, langsung kita tutup saja pakai kurung tutup. Di enter. Nah, nilai tertingginya dari semua mata pelajaran ini adalah 90. Kemudian ke nilai terendah. Nilai terendahnya rumusnya pakai rumus min. Berarti sama dengan min kurung buka. Datanya masih sama dari data nilai IPA Aldi sampai Fahri, bahasa Inggris Fahri, dari D4 sampai G8. Kemudian kurung tutup. Nah, langsung ada nilai terendahnya ternyata ada di 76. Lanjut kita akan menghitung rata rata nilai. Rata nilai per mata pelajarannya. Itu kita mulai dari rata-rata nilai IPA dulu. Rumus yang digunakan adalah rumus average ya. Average. Average. Nah, kurung buka. Nilai IPA itu ada di kolom mana? Nilai IPA itu ada di kolom D. Dimulai dari D4 sampai ya D8. Kemudian kurung tutup saja. Langsung ada. Rata-rata nilai IPA adalah 85. Selanjutnya kita coba cari rata-rata nilai matematika. Rata-rata nilai matematika sama rumusnya yaitu average. Kurung buka. Matematika ada di kolom mana? Kolom E ya. Kolom E4 dimulai dari E4 sampai E8. Di enter saja. Langsung ada nilai rata-rata matematikanya adalah 83,8. Selanjutnya, rata rata nilai IPS. Yang membedakan adalah selnya ada di mana. Rumusnya masih sama, average atau average. IPS itu ada di kolom F. Berarti dari mulai F4 sampai F8. F4.2, F8. Kemudian enter. Rata-rata yang IPS-nya ada 83,6. Selanjutnya kita cari rata-rata nilai eh, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Rumusnya masih sama, average. Bahasa Inggris ada di kolom G, dimulai di G4 sampai G8. Di enter saja. Kemudian 83,8 ini hasilnya. Dari G4 sampai G8. Nah, ini rumusnya ya. Selesai untuk rata-rata. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat chart dari nilai yang kita punya ya. Misalnya kita punya nilai ini. Kita akan buat diagramnya. Ke insert, kemudian klik chart.
Nah, ini ada chartnya nilai IPA, matematika, IPS, dan bahasa Inggris. Ini ada banyak jenisnya, ada chart atau diagram batang, diagram bar kayak gini, garis, atau kayak gini, atau bisa pakai diagram pie atau diagram lingkaran. Ibu akan pakai diagram batang aja kayaknya. Ini. Oke, kalian boleh memperbesar atau memperkecil dengan menarik chartnya dari pojok kanan atau pojok kiri atau pojok bawah juga nggak apa-apa. Asal jangan dari tengah. Kalau dari tengah nanti kepeng ya ininya chartnya. Kalian dari sini aja. Dari atas. Pojok atas atau pojok bawah. Oke, setelah chart, kita akan mencoba memasukkan rumus rank. Ranking atau peringkat, kita akan coba tuliskan di sini, di kolom I, ranking. Kita kasih border dulu biar rapi. Kemudian dikasih rata tengah ya, di horizontal line, kemudian ke center. Sini ya, center. Di blok dulu. Nah, untuk rumus ranking, kalian bisa menggunakan rumus rank. Pakai sama dengan dulu, kemudian RANK. Rumus ranking ini datanya adalah dari jumlah nilai keseluruhan. Ada jumlahnya itu ada di mana? Di kolom H, itu kan? Di kolom H4, dimulai dari H4. Berarti tulis sama dengan RANK atau rank, kurung buka H4. Kenapa H4? Karena data sumbernya ada di H4, dimulai dari H4. Kemudian koma, kemudian kita pakai absolute atau dolar, biar datanya tidak berubah-ubah. Dimulai dari H4, berarti tulis dolar H, dolar 4, karena data awalnya itu dari H4. Titik 2 itu artinya sampai. Dolar lagi, data terakhirnya ada di dolar H, dolar 8. Karena data terakhirnya ada di H8. Kemudian kalian kurung tutup saja. Enter. Nah, kalian boleh pakai suggested autofill. Atau kalau yang nggak ada, tadi Ibu sudah bilang di awal, boleh diklik pojok kanan bawahnya, diklik, kemudian di drag atau ditarik ke bawah. Langsung saja. Jadi kalian nggak mesti menuliskan rumus rank di setiap selnya, karena kan pasti capek ya. Akan lebih otomatis pakai suggested autofill atau kalian drag ke bawah. Selanjutnya, Ibu akan mendemokan eh logical function if. Sebelumnya kita akan buat kolom yang kosong dulu di sini ya, di setiap jeda nilai. Kita klik di sini, diklik dulu kolom E-nya, kemudian ada panah ke bawah warna putih, diklik aja, klik insert one column left. Nah, jadi nanti ada kolom E yang kosong. Fungsinya kita akan memasukkan keterangan di sini. Keterangan. Sama halnya dengan kolom G, ini kita kasih insert one column left, artinya masukkan satu kolom atau tambahkan satu kolom ke kiri. Nah, nanti jadi kosong. Keterangan. Selanjutnya, ini juga kolom I juga. Kolom I aja ya, ini. Insert one column left lagi. Tambahkan satu kolom ke kiri. Di kolom jumlah juga, karena nanti kan untuk keterangan bahasa Inggris, kita kasih kolom kosong. Insert one column left. Hmm. Keterangan. Oke. Nah, fungsi logical function if ini adalah untuk memasukkan keterangan suatu data. Misalnya kalian punya nilai nih, nilai IPA-nya ada 90, 79, 88, 89, 79. Kalian ingin memasukkan kriteria, misalnya kalau nilainya lebih dari 80, maka kalian nantinya akan muncul keterangan lulus KKM atau apapun keterangannya ya. Kemudian kalau misalnya nilainya di bawah 80, nanti akan muncul keterangan tidak lulus KKM. Nah, di kolom E ini, di kolom E4,
kalian tuliskan rumusnya sama dengan if. Kalau dalam bahasa Inggris itu if artinya apa? Jika ya. If jika D4 atau nilai IPA ini, nilai IPA-nya Aldi ini lebih dari, masukkan lambang lebih dari, atau sama dengan 80, koma, kasih koma, baru masukkan teks logika yang pertama, yaitu lulus KKM. Kasih tanda petik lagi, kemudian koma lagi. Nah, di keterangan yang kedua ini adalah negasinya atau kebalikan dari lulus KKM, yaitu tidak lulus KKM. Tapi yang pakai tanda petik ya. Kemudian kalau sudah selesai, kurung tutup. Nah, langsung muncul ya, pakai sugesti alufil juga boleh. Nah, ini karena terlalu dempet-dempetan, kita tarik aja kolom E-nya ke kanan. Betul ya, 90 lebih dari 80 maka dia lulus KKM. Kalau 79 di bawah 80 maka dia tidak lulus KKM. 88 lebih banyak dari 80 lulus KKM. 79 juga kurang 80 tidak lulus KKM. Jadi sudah betul lagi kan. Selanjutnya sama aja dengan yang tadi di kolom E4. Di kolom G4 ini juga kita pakai fungsi if. Sama dengan if, tapi datanya, selnya ngambil dari F4. Karena yang akan kita buat adalah keterangan dari nilai matematikanya. Karena nilai matematika ada di F4, makanya di sini keterangannya adalah F4. F4 lebih dari atau sama dengan 80, koma, logika yang pertama yaitu lulus KM. Logika yang kedua tidak lulus KKM. Jadi nantinya yang di bawah 80 akan otomatis keterangannya tidak lulus KKM. Kenapa harus ada sama dengan di sini? Karena kalau misalnya tidak ada sama dengan, nantinya yang nilai 80 akan dianggap tidak lulus KKM. Makanya di sini lambangnya, logikanya, jika atau if F4 lebih besar atau sama dengan. Jadi nantinya ketika nilainya sama dengan 80, dia akan tetap masuk ke kategori lulus KKM. Kemudian enter aja. Langsung ada ya. Nah, ini juga sama. Di kolom keterangan IPS juga kita pakai fungsi logical function if. Sama dengan if. Atau kalau kalian capek boleh di copy aja di sini. Yang membedakan adalah lokasi selnya. Di sini di paste. F4-nya diganti jadi H4. Karena nilai IPS itu lokasinya ada di H4. Di enter aja. Langsung muncul. Sama ya ini juga ya. Kalau misalnya mau di copy juga boleh. Di blok dulu, kemudian klik copy. Kemudian di sininya kalian boleh klik paste. Nah, tapi lokasinya bukan H4 karena nilai bahasa Inggris ada di J4. C4. Ini sama. Kalau misalnya terlalu sempit, boleh ditarik saja kolomnya. Seperti itu. Udah ya, untuk beberapa rumus statistik yang kita sudah pelajari. Kalau misalnya kalian mau percantik tabel yang kalian punya, kalian boleh pakai fill color. Misalnya mau dikasih warna kuning, bebas ya. Ini kolomnya kalau misalnya, tapi di blok dulu, kemudian kasih, misalnya mau dikasih bold atau ditebalkan, boleh. Mau dimiringin, boleh. Atau misalnya mau ininya tulisannya mau diganti, boleh banget. Ini mah untuk mempercantik saja. Terserah ya. Kemudian mau dikasih warna juga boleh. Ini mah hanya fungsinya sebagai estetik aja. Warna apapun bebas ya. Kemudian ada satu konteks lagi, ada fitur namanya filter ya. Ini kalian fungsinya agar create filter. Misalnya kalian mau mencari
Jenis kelaminnya jenis kelamin perempuan aja. Nanti yang atau laki-laki saja. Nanti yang muncul adalah jenis kelamin laki-lakinya. Ini di checklist aja. Nah, atau misalnya kalian mau mengurutkan dari ini short A to Z, berarti kalian mengurutkan eh huruf A sampai Z dulu, dari atas ke bawah dulu. Nah, kayak gini. Atau misalnya kalian mau mengurutkan ini mah kalau misalnya ada colornya ya, filternya. Nah, ini kebetulan sudah range by ininya ya, hurufnya A sampai Z. Ini namanya filter untuk memunculkan data yang ingin kalian mau. Nah, kemudian ada juga rumus operasi perhitungan matematika sederhana di spreadsheet atau Excel yang bisa kalian gunakan karena beberapa lambang matematika di Excel dan spreadsheet ini berbeda dengan lambang matematika yang kamu tahu. Misalnya ada pertambahan atau bukan pertambahan itu ya, penjumlahan. Penjumlahan. Penjumlahan itu kan biasanya lambangnya tambah. Nah, kebetulan di sini juga di Excel juga lambangnya tambah. Misal kalian ingin menjumlahkan nilai IPA Aldi yaitu 90 ada di D4, kalian klik tambah aja, diketik tambah aja dengan nilai matematikanya berlian misal di C EFF7. Tinggal nggak usah pakai dalam kurung, ini langsung aja kalian tuliskan kolom atau sel yang mana, lalu tambahkan lambang matematikanya, kemudian tambahkan sel yang lain, kemudian enter. Gak usah pakai kurung buka, kurung tutup. Kemudian pengurangan. Kalau pengurangan lambangnya sama juga. Misalnya kalian mau mengurangkan nilai yang tadi, pakai lambang min sebagai pengurangan dengan cahaya atau berlian boleh. Di enter aja. Oh iya 90. 90, 90 ya. Kemudian ada juga pembagian. Kalau pembagian itu pakai lambang slash. Sama dengan saya mau membagi nilai 90 slash ya ini ya. Bagi. Bukan yang ini titik dua bukan bagi. Kemudian slash atau garis miring dibagi dengan nilai matematika cahaya misal. Kemudian enter. Gak usah pakai kurung buka lagi. Setelah itu ada perkalian. Perkalian dalam Excel atau spreadsheet itu bisa kalian pakai lambang bintang 90, kemudian bintang 44 misalnya. Enter. Kayak bintang ya. Kemudian ada pangkat. Kalau pangkat itu bisa pakai lambang V terbalik ke atas. Misalnya kalian mau memangkatkan D6. 678. D6 dengan ini ya 8. Berapa ini? F7 D6 dipangkatkan dengan ini. Pakai lambangnya yang ini ya. V terbalik. Ini beberapa operasi perhitungan matematika yang sederhana di Excel. Seperti itu. Ininya ke atasin aja chartnya. Beberapa rumus yang lain mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk beberapa fungsi, kemudian rumus yang sudah kita bahas, cukup sekian Ibu sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.